Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Alternatif Pengendalian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alfi Dwi Rosandi, NIM 113. Sistem pengendalian manajemen yang efektif manajemen kontrol sistem adalah sistem pengendalian yang mampu mengarahkan dan memotivasi seluruh personil untuk mencapai tujuan dan mampu meningkatkan potensi seluruh personil sehingga kinerjanya meningkat. Action control bertujuan menjamin karyawan melakukan tindakan yang mempunyai manfaat bagi pencapaian tujuan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan organisasi. Terdapat 4 tipe action control. Yang pertama, behavioral control, yaitu bentuk negatif dari action control. Metode ini membuat individu tidak mungkin atau paling tidak sulit untuk melakukan tindakan tertentu yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya, physical, mengunci ruangan, password komputer, akses data secara terbatas. Administratif, membuat otoritas dalam pengambilan keputusan seperti membatasi pengeluaran sesuai level manajemen dan pemisahan tugas. Yang kedua, reaction review, yaitu pengendalian dengan cara sebelum action dilakukan, review terlebih dahulu untuk mendapatkan approve. Misalnya, review ketika proses penyusunan planning dan anggaran. Review informasi berupa masukan dari kolega, saling mengecek dan mengkomunikasikan perkembangan suatu proyek. Yang ketiga, action accountability, pengendalian dengan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan pegawai. Misalnya, menjabarkan bagaimana kegiatan dilaksanakan, mengkomunikasi kepada seluruh pegawai, mengamati situasi dan kendali yang terjadi, memberi penghargaan bagi yang berperilaku bagus dan hukuman bagi yang berperilaku jelek. Yang keempat, redundance, yaitu dengan melimpahkan suatu tugas pada tim atau deadline mesin. Misalnya, sistem security atau komputer fasilitas. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan action control. Action control dapat membantu manajemen mengatasi masalah pengendalian, namun tidak semua masalah pengendalian dapat diatasi. Kelebihan dan kelemahan dari action control adalah sebagai berikut. Kelebihannya, yang pertama, pengendalian bersifat langsung, tidak delay. Yang kedua, koordinasi cukup efisien, khususnya untuk bentuk kontrol, prosedur, dan kebijakan. Yang ketiga, mengarahkan tindakan manajer karena adanya dokumen yang mendukung. Kelemahannya, yang pertama, mahal, khususnya untuk pre-action review lebih knowledgeable, jelas mahal. Yang kedua, akan muncul perilaku negatif sebab pegawai yang reaktif dan independen cenderung tidak menyukai supervisor terlalu mahal. Yang ketiga, hanya bisa diterapkan untuk tugas-tugas yang bersifat rutin. Yang keempat, mengurangi kreativitas dan inovasi. Pegawai menjadi positif karena semuanya diatur. Lama-lama menjadi habis yang tidak suka perubahan.
Perkenalkan, saya Nungki Alfiana, NIM 106 akan melanjutkan. Selanjutnya, preventif versus detektif. Metode pengendalian yang baik yaitu yang mampu mencegah sekaligus mendeteksi terjadinya masalah. Mencegah merupakan upaya yang dilakukan agar perilaku yang tidak diinginkan tidak muncul. Sedangkan mendeteksi yaitu upaya untuk mengetahui adanya perilaku yang tidak diinginkan, artinya perilaku sudah muncul. Ada 4 tipe action control. Yang pertama, behavioral constraint, preventionnya mengunci aset dan pemisahan fungsi. Detectionnya tidak dapat dideteksi. Yang kedua, pre-action review. Preventionnya persetujuan pengeluaran review anggaran. Actionnya tidak dapat dideteksi. Yang ketiga, action accountability. Preventionnya free specific policies dihubungkan dengan reward dan punishment. Detectionnya internal audit, rekonsiliasi kas, dan review teman. Yang keempat, redundancy. Preventionnya menugaskan beberapa orang untuk satu tugas. Detectionnya selanjutnya, effective action control. Action control merupakan kontrol yang mendukung tujuan sistem pengendalian manajemen. Syarat agar action control yang diterapkan bersifat efektif adalah yang pertama, manajer harus mengetahui tindakan apa yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Hal ini bisa dilakukan dengan yang pertama, mempelajari pola dan serangkaian tindakan dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Misal, keputusan lokasi toko. Yang kedua, informasi best practice dari orang lain, misalnya dari konsultan. Yang kedua, manajer harus mampu menjamin bahwa tindakan yang diinginkan akan terjadi atau tidak diinginkan tidak akan terjadi dengan menggunakan ukurannya. Yang pertama, precision atau tepat. Yang kedua, objectivity atau tidak bias. Yang ketiga, timeliness atau tepat waktu. Yang keempat, understandability atau dapat dipahami. Selanjutnya, result control. Result control merupakan kontrol berbasis kinerja atau hasil. Reward for good result and punishment for poor result. Reward tidak sekedar moneter, tetapi lebih luas lagi. Misalnya, job security, promotion, autonomy, recognition. Metode ini dapat mempengaruhi perilaku para profesional karena pegawai menjadi prihatin terhadap konsekuensi atas tindakan yang diambil. Result control lebih cocok bagi para profesional sebab mereka bertanggung jawab terhadap hasil, bukan terhadap prosesnya semata. Metode ini dapat diterapkan untuk berbagai level manajemen, misalnya upper level menggunakan return of investment atau ROI. Yang kedua, middle level menggunakan manajemen by objective MBO, yaitu manajer dan bawahan mengidentifikasi tujuan bersama dan mengukur keberhasilannya. Yang ketiga, lower level dengan sistem komisi atau delivery personal. Pada versi gaji mingguan kecil, namun komisi 10% dari produk yang dijual. Adapun kelebihan dan kelemahan result control. Kelebihannya yaitu yang pertama, perilaku pegawai dapat dipengaruhi. Mereka mempunyai otonomi dan memiliki komitmen yang lebih tinggi. Yang kedua, pegawai dapat belajar dari pengalaman dan kesalahan atau on-job training. Yang ketiga, biaya relatif murah. Laporan dapat diperoleh secara tidak langsung dari manajer seperti laporan keuangan dan pajak. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, pegawai mungkin menanggung resiko jika hasilnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya lingkungan, nasib, dan persaingan. Yang kedua, kurang sempurna, artinya indikator kinerja tidak lengkap, atau congruence, tepat waktu, dan dapat dipahami. Saya Violia Yudewanti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai contoh result control, yaitu resiko dan reward pemilik bisnis ditanggung oleh franchise. Yang kedua, franchise mempunyai wewenang dalam pembuatan kebijakan dalam batas-batas kontrak atau tidak boleh menyimpang dari konsep. Yang ketiga, franchisor menyebarkan konsep fast royalty dengan resiko pengendalian minimal karena
reward franchise tergantung dari profit yang dihasilkan. Materi yang selanjutnya mengenai 4 implementasi result control. Yang pertama, definisikan dimensi kinerja. Dimensi kinerja harus selaras dengan tujuan dan strategi perusahaan. Yang kedua, mengukur kinerja. Mengukur kinerja dibagi menjadi 2, yaitu A. Level top, market based perform atau harga saham return, laba akuntansi atau return on equity. Yang kedua, lower level, efisiensi atau jam tenaga kerja langsung per unit produk, pengendalian persediaan atau penjualan harian, kualitas atau jumlah produk yang cacat per produksi, waktu pengiriman dan waktu pengembangan produk. Yang ketiga, menentukan target kinerja, spesifik untuk aspek kinerja. Misalnya, waktu pengiriman diperpendek 25%, hindari target yang sangat umum sifatnya. Yang keempat, reward dan punishment untuk memotivasi perilaku. Ada 2, yaitu yang pertama, reward eksternal disediakan oleh organisasi, kenaikan gaji, bonus, dan promosi. Yang kedua, internal, yaitu prestasi individu. B. Punishment, supervisor disapproval atau tidak dapat reward seperti koleganya. Selanjutnya, efektif result control. Result control akan efektif jika manajer mengetahui hasil yang diinginkan dan bagaimana mencapai secara efektif. Misalnya, manajer penjualan akan membeli bahan baku dengan kualitas baik, harga murah pada saat dibutuhkan. Ketiga, ukuran ini digunakan dalam rangka maksimasi tujuan umum. Manajer harus memahami dengan jelas mana yang harus diprioritaskan antara ketiga tersebut. Manajer dapat mengukur hasil secara efektif untuk aspek-aspek berikut. A. Precis, yaitu tanggung jawab sosial, pengembangan personal. Pengukuran variabel ini relatif sulit, artinya tidak dapat diukur secara tepat. Yang B. Objektif atau verifikasi dengan auditor, diukur oleh pihak independen seperti controller. Yang C. Timelines atau jarak antara kinerja dan diukurnya kinerja, artinya karyawan akan termotivasi jika cepat di reward. Yang D. Understandability, artinya individu harus mengetahui apa yang harus dipertanggungjawabkan, misalnya lewat komunikasi dan training. Saya akan menjelaskan tentang personil kontrol, di mana pengendalian ini fokusnya terhadap pengendalian masing-masing pegawai, sehingga pegawai tersebut dapat mengontrol dirinya sendiri. Adapun pengendalian ini memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu menjamin pegawai mengetahui apa yang diharapkan organisasi tempat mereka bekerja. Selain itu ada juga menjamin pegawai mempunyai kapabilitas yang diharapkan seperti pengalaman kerja dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan self monitoring atau motivasi, etika moral, dan loyalitas atau kepercayaan. Saya akan menjelaskan tentang metode untuk mengimplementasi personil kontrol. Yang pertama yaitu ada selection and placement. Yang selection and placement itu yaitu seleksi atas dasar pendidikan atau pengalaman suksesnya di masa lalu atau sosial atau skillnya. Terus yang placementnya itu seperti analisis tulis tangan atau tes psikologi. Yang kedua yaitu training. Trainingnya itu mendapatkan motivasi, informasi, atau mengetahui ekspektasinya lebih baik. Yang ketiga yaitu job design and ketersediaan result. Job design-nya itu simple dan mudah dipahami. Kemudian ketersediaannya yaitu memberikan bantuan peralatan, informasi, atau asisten. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cultural control, di mana pengendalian cultural control ini dapat mendorong adanya motivasi monitoring, saling mengontrol satu sama lain ketika terjadi penyimpangan dari standar atau norma yang sudah disepakati. Metode implementasi cultural control ini yang pertama yaitu Codes of Conduct, di mana meliputi tentang visi misi, filosofi yang sangat beragam di berbagai perusahaan. Yang hal tersebut, visi misi tersebut juga dapat gagal apabila tidak diterapkan atau tidak didukung oleh komitmen pemimpin dan seluruh anggota perusahaan. Baiklah, yang kedua yaitu reward atas dasar grup atau tim.
yaitu memperoleh bonus profit sharing atas dasar kinerja divisinya. Yang ketiga yaitu intra-organization transfer, yaitu di mana rotasi manajer antar divisi dan fungsi agar mereka memahami organisasi secara keseluruhan. Yang keempat yaitu tentang physical and social arrangement, di mana perencanaan pabrik, dekorasi, layout, kode etik busana, dan pemakaian seragam busana. Yang kelima yaitu role model of manager, di mana perilaku manajer konsisten dengan pernyataan yang dibuat. Baiklah, selanjutnya akan membahas tentang pembahasan soal, yaitu yang pertama, menjelaskan apakah action control mampu mengatasi seluruh problem pengendalian. Jawabannya yaitu tidak, karena adanya kelemahan dari action control itu sendiri. Kemudian soal yang kedua yaitu apa kelebihan dan kelemahan dari result control. Jelaskan situasi yang tepat untuk penempatan result control. Jawabannya yaitu kelebihannya yaitu perilaku pegawai dapat dipengaruhi. Mereka mempunyai otonomi dan memiliki komitmen tinggi. Pegawai dapat belajar dari pengalaman dan kesalahan. Kemudian biayanya relatif murah. Laporan dapat diperoleh secara tidak langsung dari manajer seperti laporan keuangan dan pajak. Untuk kelemahannya sendiri yaitu pegawai mungkin akan menanggung resiko jika hasilnya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan, nasib, atau persaingan. Situasi yang tepat yaitu contohnya di kantor bendaharawan, target realisasi atau penyerangan anggaran dilakukan satuan kerja atau target kepatuhan satuan kerja. Kemudian soal yang ketiga yaitu apa yang saudara ketahui dengan personal control, apa kelebihan metode ini dibanding dengan metode yang lainnya. Jawabannya yaitu personal control yaitu pengendalian yang fokus terhadap pengendalian masing-masing pegawai sehingga pegawai dapat mengontrol dirinya sendiri. Kelebihan dari metode personal control dibanding dengan metode yang lainnya itu karena di dalam metode personal control itu menjamin pegawai mengetahui apa yang diharapkan oleh organisasi tempat mereka bekerja. Selain itu, pegawai juga dijamin mempunyai kapabilitas yang dibutuhkan, misalnya itu seperti pengalaman dan intelijensi. Kemudian meningkatkan self monitoring. Kemudian soal yang keempat yaitu jelaskan apa saja metode untuk mengimplementasikan cultural control. Jawabannya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 metode yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu Code of Conduct, yaitu dengan melihat dari visi misi atau filosofi yang sangat bervariasi dalam perusahaan. Yang kedua yaitu dengan rewards atau bonus profit itu yang diperoleh dari hasil kinerja. Kemudian yang ketiga yaitu intra organization transfer, yaitu rotasi manajer antara divisi dan fungsinya. Kemudian yang keempat itu physical and social arrangement, yaitu perencanaan pabrik, dekorasi, layout pabrik. Dan kemudian yang terakhir yaitu role model of manager, yaitu perilaku manajer konsisten dengan pernyataan yang dibuat. Soal yang kelima yaitu jelaskan kapan result control efektif bagi manajemen. Result control efektif bagi manajemen yaitu pada saat manajer mengetahui hasil yang diinginkan dan bagaimana mencapainya secara spesifik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.